Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita, sehingga sebagaimana biasanya kita bisa kembali berkumpul bermuajahah di majelis Kobong Google ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tidak lupa sama-sama kita sampaikan dan sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini melanjutkan bahasan kita dalam kitab Irsyadul Ibad sampai kepada babul ghibah, bab pembahasan tentang ghibah, atau bahasa kitanya menggunjing, menggosip ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah oleh kamu sekalian banyak berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni, karena sebagian prasangka itu ithmun, berdosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan orang lain, ngintai-ngintai ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi, apakah seseorang di antara kalian suka atau senang memakan daging saudaranya maitan dalam keadaan mati? Bangkai, berarti memakan bangkai saudaranya. Fakarihtumu, maka tentu kalian tidak akan menyukainya, akan membencinya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi taubat, Rahimun, dan Maha penyayang. Nah, ini ghibah ini memang adalah salah satu yang Allah langsung memberikan larangan dengan tegas dalam Al-Quran tentang larangan berghibah. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan diantara salah satu sebab turunnya ini ayat ya, berghibah ini adalah suatu ketika dalam suatu perjalanan, Rasulullah itu kalau melakukan perjalanan dengan rombongan para sahabatnya, baik itu perjalanan misalnya rombongan Ghaza untuk berperang, atau misalnya rombongan besar mau ke satu tempat dan sebagainya dengan rombongan, biasanya Rasulullah itu menempatkan satu orang yang muhtaj itu yang kurang mampu, untuk melayani dua orang sahabat yang mampu.
Ya, jadi misalnya ada satu orang yang mampu nih, biasanya dititipin sama dua orang nih. Dua orang ini orang yang mampu. Jadi nanti tugasnya yang satu ini buat ngelayanin yang mampu ini. Gitu ya. Nah, di antara rombongan itu, maka Rasulullah SAW menitipkan Salman Al-Farisi atau menyertakan Salman Al-Farisi untuk melayani dua orang sahabatnya. Tentu minal musirin ya, dari orang-orang yang mampu. Untuk biasanya melayani di perjalanan juga menyiapkan tempat nanti untuk tinggal. Misalnya kalau zaman dulu misalnya kita akan pergi kemana kan bikin tempat istirahatnya. Nah, orang-orang yang membantu ini biasanya diperintahkan untuk melakukan perjalanan terlebih dahulu. Tugasnya adalah untuk mempersiapkan nanti tempat-tempat istirahat. Gitu. Nah, suatu ketika Salman Al-Farisi ini ditempatkan dengan dua orang yang lainnya, berangkatlah ke tempat istirahat untuk menyiapkan tempat gitu ya, untuk menyiapkan mungkin tenda kalau zaman sekarang, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Tapi karena perjalanan ini jauh dan melelahkan, ketika Salman Al-Farisi sedang menyiapkan tempat tinggal, tempat istirahat, beliau kelelahan, ketiduran. Sehingga begitu datang rombongan, dua orang ini bertanya kepada Salman Al-Farisi, apakah kamu tidak menyiapkan makanan sama sekali ini? Katanya. Karena mendapati Salman Al-Farisi dalam keadaan tidur. Kata Salman Al-Farisi, tidak, karena saya tadi ketiduran. Lalu kata ini dua orang, kalau begitu kamu pergilah kepada Rasulullah, coba mintakan sesuatu, makanan misalnya untuk kami berdua. Lalu Salman Al-Farisi datang kepada Rasulullah menanyakan apakah ada makanan. Ya, kata Rasulullah, pergilah kamu kepada Usamah bin Zaid, karena Usamah bin Zaid ini adalah orang yang memegang pergudangan lah istilahnya ya, perbekalan. Kata Usamah bin Zaid, lagi nggak ada sebab belum disiapkan apa-apa, belum mempersiapkan makanan gitu, belum ada makanan. Nah, pulanglah Salman Al-Farisi kepada dua orang sahabat tersebut, lalu mengatakan bahwa tidak ada makanan pada Rasulullah, juga pada Usamah bin Zaid. Lalu mereka berdua ini mengatakan, sebenarnya ada makanan sama Usamah bin Zaid, itu ada makanan katanya. Tapi sama Usamah ini memang orang dasar orang pelit, kata di dua orang. Ya kan? Kalau gitu katanya, pergilah kamu kepada sahabat yang lain, coba cari makanan, minta makanan kepada sahabat yang lain. Tapi ini ketika memerintahkan kepada Salman Al-Farisi ini, dua orang ini seolah-olah tidak percaya kepada Salman Al-Farisi, sambil membuntuti gini, ini Salman ini benar enggak nih melaksanakan apa yang diperintahkan gitu, benar-benar nyari enggak sih gitu nih orang. Dibuntuti Salman Al-Farisi ini ya. Dan semua sahabat pada waktu itu malah memang belum ada yang mempersiapkan makanan, nggak ada makanan. Sehingga sampailah dua orang ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai kepada Rasulullah, kata Kanjeng Nabi, ada apa dengan kalian? Kok mulut kalian ada daging gitu? Di mulut kalian kok ada daging? Lalu dua sahabat ini mengatakan, Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, kami belum makan apa-apa. Katanya dua orang. Enggak, katanya di mulut kalian ada daging saudara kalian. Artinya, kemudian lalu turunlah ayat ini tentang larangan menggunjing. Jadi dua orang sahabat ini dilihat Rasulullah ada daging di mulutnya, bekas daging di mulutnya karena menggunjing saudaranya, yaitu Salman Al-Farisi dan Usamah bin Zaid. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah bergibah ini adalah salah satu perbuatan dosa yang mungkin paling sering kita lakukan. Padahal ini dosanya bahkan dikatakan lebih berat daripada dosa riba, mengunjing ini. Seperti sebagaimana ini diriwayatkan dari Imam Al-Wakhraj Al-Baihaqi wa Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani, wa Abu Syekh wa Ibnu Abi Dunya, dan juga oleh Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya, an Jabir dari Jabir, wa Abi Sa'id dan Abi Sa'id, meriwayatkan dari Jabir dan Abi Sa'id. Qala, Jabir dan Abi Sa'id berkata,
Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghibata, fa innal ghibata asyaddu minaz zina." Kata Kanjeng Nabi, jauhilah berghibah, menggunjing, karena sesungguhnya menggunjing itu dosanya asyaddu minar riba. Itu lebih berat daripada dosa riba. Itu menggunjing. Ya, padahal kita kalau lagi ngomongin orang nggak berasa tuh. Ya, enak aja gitu ya. Qila lahu kaifa? Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana itu? Qala, Rasulullah bersabda, "Inna rajula qad yazni wa yatubu." Sesungguhnya seseorang mungkin ia pernah berzina, wa yatubu, dan bertobat. Oh, lebih dari zina ya, bukan dari riba. Dari zina. Kalau orang yang berzina katanya mungkin bertobat, setelah berzina bertobat kepada Allah, fayatubullahu alaih, maka Allah menerima pertobatannya. Jadi kalau orang yang berzina, ya mungkin saja ada seseorang yang melakukan dosa besar berzina misalnya contohnya. Tapi kalau orang yang berzina kemudian tobat kepada Allah, lalu Allah menerima tobatnya, selesai urusan. Gitu ya. Wa inna sahibal ghibah, sedangkan orang yang melakukan ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Sedangkan orang yang berghibah ini atau yang menggibahi saudaranya, menggunjing saudaranya, dosanya tidak akan diampuni selama orang yang digibahinya tidak mengampuni dirinya. Tuh. Maka ada satu gini. Kalau kita bersalah kepada orang, pada sesama, itu lebih berat daripada kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala kita tinggal tobat aja selesai urusan. Ya, tapi kalau kita ada sangkut paut dengan orang, berdosa kepada orang lain, entah kita menyakiti dengan perbuatan, perkataan, atau dengan apa saja, maka orang tersebut, maka kita tidak diampuni dosa kita oleh Allah kecuali kita meminta ampun kepada orang yang kita sakiti. Termasuk bergibah. Gibah ini tidak akan Allah ampuni selama orang yang kamu gibahi tidak mengampuni, tidak memaafkan katanya. Artinya kita harus minta maaf kepada orang yang digibahi. Ya, jadi Allah hanya memaafkan dosa gibah setelah orang yang digibahi memaafkan kita. Itu kenapa katanya dosa gibah lebih berat daripada dosa zina. Wa Abu Ya'la, kemudian hadis berikutnya dari Abu Ya'la, atadruna arbar riba indallah. Kata Kanjeng Nabi, apakah kalian tahu dosa yang lebih berat daripada dosa riba? Arbar riba indallah, di sisi Allah katanya. Qalu, mereka berkata, para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah menjawab, fa inna arbar riba indallah, sesungguhnya dosa yang paling berat daripada dosa riba indallah, di sisi Allah, adalah istihlalu irdim ri'in muslimin, adalah menghalalkan kehormatan seseorang muslim. Jadi kalau kita menghalalkan, menginjak-injak kehormatan orang lain, itu lebih berat dosanya daripada riba. Apa itu? Yaitu menggibahi orang yang muslim. Karena sesungguhnya ghibah itu pengertiannya adalah zikru akhokal muslim, zikru akhoka katanya. Ya, walau kunta shadiqan, adalah menyebutkan atau menyebut-nyebut, membicarakan saudaramu. Saudaramu di sini adalah sesama muslim, ya. Bima yukrihuhu, dengan sesuatu yang tidak disukainya. Ya, berarti kalau ngomongin yang didemeninnya maka gak apa-apa. Ini mah membicarakan saudaramu sesama muslim dengan sesuatu yang tidak disukainya. Ya, ini namanya ghibah. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca, summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
membaca sebuah ayat, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin baik laki-laki ataupun dan perempuan, bighairi maktasabu, dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh ia telah membuat kedustaan, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Ini adalah ghibah. Wa Muslim wa Abu Dawud, kemudian dalam sebuah hadis Muslim dan Abu Dawud, Rasulullah bersabda, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu, lalu mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah menjawab, dzikruka akhaka bima yakrahu, katanya, menyebutkan atau membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Lalu sahabat lain bertanya kepada Rasulullah, kila, Rasulullah ditanya lagi, afara'aita in kana fi akhi ma'akul, lalu bagaimana pendapat engkau jika pada saudaraku ini ada pada saudaraku ini sesuai dengan apa yang aku katakan. Artinya yang saya ngomongin ini bukan ghibah, kenyataan ini mah, gitu ya. Bener nih. Gitu. Gimana kalau saya ngomongin fakta lah, kira-kira begitu. Lalu kata Kanjeng Nabi, qala in kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Kalau apa namanya? Kalau pada saudaramu tersebut sesuai dengan apa yang kamu bicarakan, maka sungguh engkau telah menggibahinya, telah menggunjingnya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Tapi kalau tidak ada pada dirinya, tidak sesuai dengan apa yang kamu bicarakan, faqad bahattahu, maka sungguh engkau telah berbuat dusta terhadap dirinya. Ya memang yang namanya ghibah itu adalah membicarakan sesuatu yang ada pada dirinya, tapi orang yang diomongin ini nggak demen gitu. Paham ya? Orang ini nggak demen kalau diomongin, langsung nggak seneng. Itu namanya ghibah. Kalau ngomongin sesuatu yang nggak ada, namanya bohong. Gitu. Makanya jawab, mau bukan ghibah, dia mah fakta. Iya, mau ngomong ghibah itu ngomongin fakta, fakta yang ada pada diri orang tersebut. Kalau tidak fakta namanya lu berarti bohong, bikin cerita. Fitnah. Ya, fitnah itu mah. Kata Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang namanya riba. Ya. Fakta persidangan. Ya. Memang kan ini aduh kadang-kadang sulit ya. Sulit banget. Wa Abu Dawud. Lalu kemudian yang berikutnya ada hadis dari Abu Dawud. An Aisyah radhiyallahu anhuma, meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma. Qalat, Siti Aisyah berkata, qala qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyata, cukup bagi engkau min Sofiyata daripada Sofiyah. Jangan mikirin Sofiyah mulu, katanya. Kada wa kada, Sofiyah tuh begini-begini. Diceritakan tuh sama Siti Aisyah kepada Rasulullah. Ta'ni kosroha, katanya. Yang dimaksud Siti Aisyah tuh Sofiyah pendek. Ngapain sih kalau bahasa kita mungkin dulu pendek begitu, pikirin kali begitu ya bahasa kita nih. Saya pikirin Sofiyah mulu, Sofiyah nih. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cemburu biasa. Ini menunjukkan cemburu itu datang pada siapa saja ya, pada orang yang mulia sekalipun, namanya manusia cemburu. Qala, Rasulullah bersabda, laqad qulti kalimatan, engkau telah mengucapkan suatu kalimat, lau muzijat bima'il bahri,
lamazajat. Sobat ngomong. Ya. Engkau telah mengatakan suatu kalimat, ini kalimat kalau dicampurkan dengan air laut katanya, pasti akan mengotori air laut. Aila antanathu wa ghayyarat rihahu. Pasti ini kalimat ini bakal membuat air laut menjadi busuk baunya. Ya. Ini kalimat nggak enak nih, sedap. Artinya kalau dengar orangnya mah nggak enak nih. Gitu kira-kira. Jangan diomongin walaupun fakta. Ya. Makanya kalau para ulama mengatakan dzikru akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Walaupun benar gibah itu namanya. Karena kalau nggak benar namanya bohong, fitnah. Wa ibnu Abi Dunya, lalu yang berikutnya dari Ibnu Abi Dunya, an Sumayyah, dari Sumayyah. Qalat, beliau berkata, kultu, kata Sumayyah, kata Sayyidatina Sumayyah, kultu, aku berkata li imratin hurratin, kepada seorang perempuan yang merdeka, wa ana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sedang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Sumayyah ini berada di samping Rasulullah, adalah seorang perempuan gitu. Lalu si Sumayyah ini mengatakan, inna hadhihi la tawilatul dhail. Kemudian dia mengatakan, perempuan ini la tawilatul dhail, bajunya kepanjangan, kurang lebih begitu. Ya, ngomong gitu doang tuh di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, Rasulullah bersabda, alfidhi, lepehin, lu muntahin gitu. Ai irmi ma fi fik, mananya adalah buanglah apa yang ada di mulutmu, kata Kanjeng Nabi. Falafattu mudghatan ay qit'atan minal lahmi, ketika dilepehin katanya, kata Sumayyah, falafattu mudghatan, aku mengeluarkan, memuntahkan segumpal daging. Ay qit'atan minal lahmi, itu sebuah segumpal dari daging. Suruh diludahin, ternyata pas diludahin yang keluar daging. Saking berarti saking menjijikannya gitulah ya. Menggunjing orang itu saking menjijikannya sehingga yang keluar daging. Padahal ngomong gitu doang. Ya, makanya jangan sering-sering, jangan lama-lama di pinggir jalan. Karena banyak orang lewat, kadang-kadang yang mulutnya lemes semua kan apa dikata. Nah ini yang berbahaya, karena itu kadang-kadang kita nggak berasa kalau apa yang kita ucapin itu adalah ghibah. Wa Abu Syekh, lalu berikutnya, hadis berikutnya dari Abu Syekh, man akala lahma akhihi fid dunya, barang siapa yang memakan daging saudaranya di dunia, artinya yang menggunjing saudaranya, ya, orang yang suka ghibah gitu ya. Qurraba ilaihi yaumal qiyamati, maka dihidangkan kepadanya daging tersebut pada hari kiamat. Jadi yang suka menggunjing saudaranya di dunia, maka nanti di yaumul qiyamah akan dihidangkan daging itu kepada dirinya. Ya, daging bang. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, kul humaitan, makanlah bangkai, kama akal tahu hayan, sebagaimana kamu memakannya waktu hidup. Nah, dulu di dunia kan menggunjing, seperti seolah-olah kita makan ketika kita hidup. Sekarang makan tuh dihidangkan. Fayakuluhu, lalu ia memakannya. Wa yaklahu wa yadijju, setelah dimakan maka orang tersebut akan berubah mukanya, ya, wa yadijju, dan berteriak. Ya, saking menjijikan itu makanan. Nauzubillah min dzalik, namanya juga makanan makanan neraka ya. Ya, pasti sangat menjijikan. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu bagi yang bergibah. Lalu sekarang bagaimana kalau ada orang datang kepada kita buat gibah?
gitu. Informasi. Ngajak ngerumpi. Ya. Nggak sih, gue mah nggak ikutan, cuman dengerin doang nih, kira-kira gitu ya. Nih, dengerin doang nih. Ya kalau nimpalin mah ya sama berarti gitu kan. Bisa mau ngapa-ngapain, lu diem aja sih. Wa Ibnu Abi Dunya. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Abi Dunya. Man ughtiba, barang siapa yang digibahi indahu akhu, Ada kamera. barang siapa yang di dekatnya ya ada orang yang digibahi. Nih, tiba-tiba datang orang kepada kita, ngobrol depan kita nih, orang gibah. Ya, kalau atau datang kepada kita ngomongin orang nih, gimana gitu. Barang siapa yang digibahi di sisinya, akhul muslim, saudaranya muslim. Falam yansurhu, sedangkan lalu ia tidak menolongnya. Ya. Wa huwa yastati'u nasrahu, sedangkan ia mampu untuk menolongnya. Datang orang kepada kita atau datang orang di dekat kita ngomongin orang dan kita nggak nolongin tuh, nolongin orang yang diomongin ya. Itu jangan ngomongin misalnya gitu. Itu namanya kita nolongin. Terus sekali gitu dibahas, itu nolongin juga. Ada orang datang kepada kita gibah ngomongin orang, kita bisa nolong. Bisa nolongin itu orang, tapi kita diam aja. Ya kita gitu ya. Adzallahu fid dunya wal akhirati. Adzallahu Allahu fid dunya wal akhirati, maka Allah akan menghinakannya di dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Yang meneng aja kalau nggak nolong begitu. Membiarkan karena dia mampu menolong tapi tidak menolongnya. Naudzubillah, ya Allah banyak dosa kita. Wa Ahmad an Jabir bin Abdillah. Lalu hadis berikutnya dari Ahmad bin Jabir bin Abdillah. Beliau meriwayatkan qala, Rasulullah bersabda, qala, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fartafa'at rihun muntinatun, tiba-tiba tercium bau yang sangat busuk. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna ma hadhihi rih, apakah kalian tahu ini bau apa? Kata Kanjeng Nabi. Hadhihi rihul ladina yaghtabunal mu'minun. Ini kata Kanjeng Nabi, ini adalah bau orang-orang yang menggunjing orang-orang yang beriman. Yang menggunjing orang-orang yang beriman. Baunya kayak begini kata Kanjeng Nabi. Busuk sekali. Itu bagi orang-orang yang mukasyifin ya. Mungkin juga kita kalau dibuka tabir itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pasti akan mencium seperti itu. Wa huwa an Ibnu Abbas qala. Yang berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Jabir dari Imam Ahmad dari Jabir dan Ibnu Abbas. Qala Lailatun usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada malam ketika Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nadhara fin nari, Rasulullah melihat di neraka, fa idza qaumun yakuluna al-jiyaf, melihat sebuah kaum yang memakan bangkai di neraka ketika Rasulullah sedang Isra nih. Qala, lalu Kanjeng Nabi bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai malaikat Jibril? Lalu kata Kanjeng Nabi, qala haula illadzina ya'kuluna luhuman nas, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Artinya mereka adalah orang-orang yang dulu ketika di dunia senengnya menggunjing. Wa qala al-Hasan,
Lalu Imam Hasan Al-Basri berkata, wallahi lal ghibatu asra'u fasadan fi dinil mu'min minal aklati fil jasadi. Kata Imam Hasan, demi Allah, ghibah itu katanya lebih cepat merusak daripada belatung memakan badan manusia. Ya. Jadi merusak dalam agama seorang yang beriman daripada belatung yang memakan jasad manusia. Itu saking cepatnya yang namanya ghibah. Karena kan kalau ghibah mah kita nggak berasa berdosa maksudnya ngomongin orang. Ya, beda dengan dosa-dosa besar yang lain ya, zina jelas. Kita juga tahu kalau itu dosa besar. Ya, minum khamar misalnya, mabuk, kita berasa itu adalah dosa. Tapi kalau ghibah nggak berasa. Itu ya, nauzubillahi min dzalik. Qala Ibnu Abbas berkata, idza aradta an tadhkura uyuba sahibika, jika engkau mau membicarakan aib-aib saudaramu katanya, fadhkur uyubaka, maka ingatlah dengan kekurangan-kekuranganmu, dengan cacat-cacatmu. Wakila, lalu dikatakan, yu'tal abdu yaumal kiamati kitabahu wala yara fihi hasanatan. Dikatakan dalam sebuah riwayat, ada seorang hamba pada hari kiamat lalu diberikan catatan amalnya kepada dirinya dan ia tidak melihat satupun kebaikan di dalamnya. Ya, ada hamba Allah di yaumul kiamat nanti begitu diberikan catatan amalnya, kok nggak ada amal apapun di sini, kosong bukunya. Fayaqulu, lalu ia berkata, aina sholati wa siyami wa ta'ati, di mana sholatku, puasaku, taatku dulu di dunia. Fayuqalu, lalu dikatakan kepadanya, dhahaba amaluka kulluhu bightiyabikan nasa, amalmu sudah hilang semuanya, bightiyabikan nasa, karena kamu menggunjing manusia, menggunjing orang lain. Jadi itu menggibah itu juga bisa menghilangkan semua amal ibadah, amal kebaikan yang kita lakukan di dunia. Wakila, lalu diceritakan lil Hasan Al Basri tentang dikatakan kepada Imam Hasan Al Basri, ada orang berkata, ya Imam, anna fulanan iktabaka, wahai Imam, ada si fulan yang membicarakan dirimu. Ini kata orang kepada Imam Hasan Al Basri. Faba'asa ilaihi tabaqu halwa. Lalu kemudian ketika dikatakan kepadanya, Imam Hasan Al Basri malah kemudian mengutus kepadanya atau membawa kepadanya satu nampan manisan, makanan. Imam Hasan Al Basri membawa makanan kepada orang yang menggibahinya. Waqala, lalu Hasan Al Basri mengatakan, balaghani annaka ahdaita ilayya hasanatika fakafa'tuka. Lalu kata Imam Hasan Al Basri, wahai fulan, telah sampai kepadaku kabar, katanya engkau telah menghadiahkan semua kebaikanmu untukku, maka sekarang aku membalasmu dengan makanan ini. Tuh, jadi kalau ada yang menggibahi, jangan pakai dioncok. Ya, kalau ada orang ngomongin jangan dioncok katanya. Ya, Imam Hasan Al Basri kasih dia hadiah, karena dia sudah memberikan pahalanya kepada diri kita. Tuh. Nih, makasih ya, udah ngirimin pahala kemarin yang banyak. Ini sekarang ngebales dikasih makanan tuh. Itu adalah sifat dan kebaikan daripada Imam Hasan Al Basri. Jadi sejatinya orang yang menggibahi saudaranya, yang mengunjing saudaranya, sejatinya dia sedang menghadiahkan pahala kebaikannya kepada orang yang sedang digunjingnya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya babnya masih ada, tapi kalau dibaca sampai panjang, ya saya cukupkan saja. Silakan kalau ada yang mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan nih.
Satu yaitu tentang ghibah terhadap pemimpin yang zalim. Mungkin banyak yang kurang paham tentang pemimpin yang zalim. Kedua, ketika kita diguncingkan, kita tahu dan kita sudah minta maaf ya kepada yang mengguncingkan ini, karena mungkin ada rasa dendam orang yang mengguncingkan ini, tapi malah terus dan terus mengguncingkan. Bahkan beberapa orang misalkan memperingatkan, apakah alternatifnya itu ya kita kasih kuah dan sebagainya ya, atau kasih peti mati ya. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sadis. Langsung jawab. Lupa kalau banyak kan, Ya. hanya lupa. Nah ini tadi sebagaimana di di awal kita berbahas, di tengah-tengah ya kita bahas tentang pengertian ghibah. Jadi pengertian ghibah, dzikru akhokal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Ya. Ini hukumnya haram. Nanti mungkin di depan juga kita akan bahas betulnya, tapi nggak apa-apa. Hukumnya haram illa kepada orang, kecuali kepada orang-orang yang zahirul fisqi atau mudhirul fisqa, pada orang-orang yang menampakkan kefasikannya. Itu hukum haramnya tidak termasuk, tidak masuk kepada, artinya kepada orang-orang yang menampakkan kefasikannya. Kita semua yakin bahwa kita bukan orang yang mukti, orang yang kita mungkin juga fasik ya, karena tapi kan fasik itu ada dua. Orang fasik itu ada yang mudhir bifiskihi, ada orang yang menampakkan kefasikannya, orang dengan sengaja meninggalkan sholatnya, orang dengan sengaja misalnya berbuat maksiat di depan umum, itu namanya mudhir fiski itu. Kalau kita ini disebutnya mustawaril adalah, orang-orang yang adilnya tuh tertutup lah begitu ya. Jadi kita kan siapa sih yang tahu tentang keburukan kita? Mungkin hanya diri kita dengan Tuhan saja kan gitu ya. Mungkin kita juga bukan orang yang benar banget. Nah itu namanya juga fasik juga. Tetapi boleh nggak digibahi? Nggak boleh. Yang mastur adalah itu orang yang mastur adalahnya nggak boleh digibahi, kecuali orang yang mudhirul fiski, yang jelas-jelas yang dia menampakkan kejahatannya lah bahasanya gitu. Orang-orang yang menampakkan kejahatannya, keburukannya, ini boleh digibahi sebagai sebagai pelajaran buat kita, sebagai ibrah. Jangan ditiru gitu. Nah, jangan kayak orang si ono dia mau begini begitu, karena mudhirul fiski, keburukannya diketahui oleh semua orang gitu. Iya, itu tidak menjadi ghibah kepada orang yang mudhirul fiski. Maksudnya pemerintahan zalim ya boleh supaya jadi jadi contoh buat kita, jadi pelajaran buat kita, dan juga mungkin sebagian adalah untuk sebagai menjadi kritik buat pemerintah kan gitu. Kalau yang memang pemerintah yang tidak adil gitu, kepada pemerintah yang zalim, jelas boleh. Nah kemudian kepada orang yang menggibahi kita terus menerus, apakah kita diam saja dan lain sebagainya? Ya tentu kalau misalnya itu yang menyerang kita secara pribadi, ya nggak usah apa-apain gitu ya. Memang tadi kalau Hasan Al-Basri mencoba sebagai kasih hadiah, ya berarti pahala Kirimin kue. iya. Kan gini ya, misalnya gini, orang yang menggibahi kita, dia berarti mengirimkan pahalanya untuk kita. Kalau dia nggak punya pahala, ada seorang bangkai misalnya, ya kan, maka dosa kita diambil oleh dirinya. Gitu. Misalnya nih orang kita anggap bahwa dia mengirimkan pahala. Kalau dia punya pahala, kalau dia punya amal baik kan gitu. Nah kalau dia nggak punya amal baik, maka dosa kita yang diambil. Pun sebaliknya, kita ini ngomongin orang, berarti kita memberikan pahala kita untuk orang tersebut. Kalau kita adalah orang yang sudah tidak punya pahala misalnya, maka kebaikan keburukan orang itu, dosa orang itu pada kita diambil sama kita. Ya. Kita kurang lebih begitu. Illa mungkin kecuali kalau misalnya
yang diserang adalah syiar-syiar Islam. Nah, itu yang berkaitan dengan agama. Nah, itu tentu nggak bisa dibiarkan karena itu sudah ranahnya bukan lagi cuma gibah tapi bisa menjadi ranah penghinaan dan sebagainya. Penistaan agama. Iya, penistaan agama. Tidak, kira-kira gitu. Ya. Udah cukup? Cukup. Jadi orang fasik itu termasuk orang yang misalnya mabuk-mabuk, tempat Iya, umum gitu. yang menampakkan ya. Maksudnya keburukannya orang udah pada tahu gitu. Beda kan misalnya kita juga bukan orang benar banget. Pasti banyak keburukan kita. Tapi kan keburukan kita tidak semua orang tahu. Nah, itu nggak boleh. Kita menggibahi orang mukmin yang ya terlihatnya baik gitu. Oh gitu ya? Iya. Oke. Yang terlihatnya baik. Kalau dalamannya kan Allah. Iya.